Ini Presiden Jokowi disebut akan melaksanakan rapat terbatas untuk membahas kualitas udara di Jabodetabek. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah bergabung dengan reporter Said Masyur serta juru kamera Tommy Pribadi. Said, apakah rapat terbatas sudah dimulai dan siapa saja Said yang kemudian sudah hadir atau dipanggil untuk mengikuti rapat bersama Presiden siang hari ini? Patricia, baru saja Presiden Joko Widodo memulai rapat terbatas berkaitan dengan peningkatan kualitas udara di Jabodetabek. Sudah dimulai sekitar pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia bagian Barat baru saja tadi. Kami melihat di dalam dan beberapa pihak-pihak terkait yang hadir, beberapa menteri yang kami lihat hadir ada tentu saja Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Siti Nurbaya, kemudian ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, ada juga Menteri Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga beberapa menteri terkait, dan juga tentu saja dari PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kami juga melihat ada beberapa yang masuk ke dalam untuk kemudian mengikuti rapat terbatas. Rapat terbatas ini kalau yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo sebelum rapat tadi akan dilakukan secara terbuka sehingga dapat dipantau. Namun saat tadi pembukaan kami lalu kemudian keluar sehingga kami hanya bisa menunggu di luar. Nanti rencananya akan diumumkan hasil dari rapat tadi. Tadi sebelum ratas dimulai, Patricia, Presiden Joko Widodo sempat memberikan sedikit keterangan berkaitan dengan ratas hari ini. Kita dengarkan dulu berikut ini. Semua kita undang. DKI diundang, Gubernur DKI diundang, KLHK diundang, semua yang berkaitan dengan polusi Jakarta itu diundang karena itu menjadi concern kita semuanya untuk menyelesaikan, untuk mencari solusi. Ya. Patricia, kualitas udara di DKI Jakarta memang beberapa hari terakhir ini dalam kondisi yang sangat buruk. Kalau kita lihat di aplikasi atau situs-situs pemantau udara baik nasional maupun internasional, bahkan menempatkan DKI Jakarta ini dalam urutan terburuk. Pada hari Minggu kemarin, itu dalam urutan terburuk dengan kondisi udara di DKI Jakarta. Dan pihak DKI Jakarta juga, maksud saya Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, ini sudah melakukan upaya-upaya untuk kemudian menangani daripada pencemaran udara ini. Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengatakan peningkatan ataupun juga buruknya kualitas udara di Jakarta ini diperparah oleh musim kemarau yang memang puncaknya terjadi pada Juli sampai dengan September. Ini yang menyebabkan kemudian kualitas udara semakin buruk. Ada 3 hal setidaknya yang disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam DLH dalam menangani ataupun upaya untuk mengurangi daripada buruknya cuaca di DKI Jakarta. Yang pertama adalah peningkatan tata kelola. Artinya DLH ini juga mengeluarkan regulasi dan juga kebijakan yang berkaitan dengan penanganan kualitas udara ini. Yang kedua, kemudian mengurangi atau upaya untuk kemudian mengurangi emisi dengan cara melakukan uji emisi di beberapa kendaraan roda 4 atau roda 2 yang ada di jalan raya, lalu kemudian juga untuk menghimbau masyarakat untuk menggunakan transportasi publik. Kemudian yang terakhir adalah Pemprov DKI Jakarta ini selalu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu memantau kualitas udara melalui aplikasi-aplikasi yang sudah terstandarisasi secara nasional, baik yang dikeluarkan oleh pihak DKI Jakarta ataupun juga dari BMKG dan beberapa lembaga lainnya. Ini kemudian 3 hal ini yang pada beberapa waktu lalu diungkapkan oleh Ketua DLH DKI Jakarta. Tentu hasil ratas pada hari ini kita akan saksikan ataupun kita dengarkan bersama setelah rapat digelar pada hari ini. Patricia. Baik, tentunya harapan kita bersama bahwa ada langkah konkret ya untuk menangani polusi udara yang semakin memburuk tiap harinya di Jakarta dan sekitarnya. Said Masyur dan juru kamera Tommy Pribadi, terima kasih rekan-rekan untuk informasinya. Selamat bertugas kembali.